Apa yang diajarkan pengkhotbah kepada jemaat yang dilayaninya? Kebanyakan pengkhotbah mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan jadilah orang baik, saling mengasihi agar nama kamu terdaftar di sorga. Apakah pernyataan itu tepat? Kenyataannya, banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Kita berusaha menjadi orang baik, rajin beribadah, beramal, berpuasa dengan tujuan bisa masuk surga. Padahal usaha manusia tidak pernah membebaskan manusia dari status orang berdosa. Sebagian besar isi khotbah para pendeta adalah untuk keperluan menjadi manusia yang baik saja. Banyak gereja tidak mengajarkan kita jalan keselamatan yang sesungguhnya, yang benar-benar dibutuhkan bagi seluruh umat manusia. Kebanyakan dari kita tidak diajarkan kemerdekaan sejati dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kemudian berusaha mengandalkan usaha kita untuk menjadi kudus di hadapan Allah, namun kemudian hati nurani kita menyadarkan kita bahwa kita tetap berdosa, entah disengaja atau tidak, yang membuat kita menjadi frustasi akan fakta bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita menjadi lesu, letih, dan lelah memikul beban dosa kita yang berat sehingga kita mulai menyerah dan pasrah untuk mengikuti arus dunia yang rusak ini. Kita semakin berdosa dan iblis semakin bahagia. Apakah pemilik surga begitu jahat sehingga kita tidak memiliki jalan untuk datang ke sana? Tuhan Yesus adalah pemilik surga itu, tetapi ia tidaklah jahat. Sesungguhnya ia telah mengundang kita. Ia telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan sudah mengundang kita. Apakah kita menolaknya atau mau menerimanya? Kita berpikir bahwa usaha kita, amal kita, ibadah kita, perbuatan baik kita adalah jalan yang lurus untuk datang ke surga, tetapi sesungguhnya itu adalah jalan maut. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian kita bertanya, apakah kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40 mencatat bahwa kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri mengaku bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menggantikan manusia dihukumkan di kayu salib. Hamba dosa berbuat baik supaya masuk surga, tetapi surga tidak menerima hamba dosa. Sedangkan orang-orang merdeka berbuat baik karena sudah pasti masuk surga, dan surga memang tempat bagi orang yang sudah merdeka dari dosa, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kamu masih menjadi hamba dosa, maukah kamu melepaskan itu dan menerima bahwa kamu telah bebas dan bukan lagi hamba dosa, sebab dosamu telah dibayar lunas oleh sang pemilik surga? Maukah kamu mengakuinya dan memikul kuk ringan yang ditawarkan oleh sang pemilik surga kepadamu? Kuk itu hanya berisi pertobatan dan imanmu saja. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui email firminat1911@gmail.com.